Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Firaulayah dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan teori tanda baca dan penulisan unsur serapan dalam kerangka ilmiah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai penggunaan tanda baca. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan unsur serapan. Yang pertama yaitu fungsi dan contoh penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Fungsinya menandai akhir kalimat pernyataan dan digunakan di belakang unsur dalam daftar atau ikhtisar. Contohnya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025. Di belakang 2025 itu harus ada tanda titik ya teman-teman. Lalu yang kedua, daftar pustaka Moleong Leksiji titik 2007 titik metodologi penelitian kualitatif titik Bandung PT Remaja Rosda Karya titik. Jadi di setiap ada nama pengarang atau nama penulis itu harus diberi tanda titik di belakangnya. Misalkan leksiji itu di belakang J-nya, di belakang huruf J itu harus diberi tanda titik teman-teman. Lalu yang kedua ada koma. Fungsinya memisahkan unsur dalam kalimat seperti antar kata dalam daftar, sebelum kata penghubung, dan anak kalimat. Contohnya, data dikumpulkan, koma, kemudian dianalisis. Lalu contohnya lagi penelitian, koma, mahasiswa, koma, dan dosen hadir. Itu harus diberi tanda titik, teman-teman. Tanda koma, maaf. Lalu yang ketiga ada titik koma. Fungsi memisahkan kalimat dalam satu paragraf yang setara tapi belum dihubungkan dengan kata penghubung. Misalnya, mahasiswa hadir, kata titik koma, dosen mengawasi ujian. Lalu yang keempat ada titik 2. Fungsinya memisahkan antara pernyataan dengan pemeriaan atau daftar dan pemisah antara nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya narasumber titik 2, Prof. Rahmat Effendi, Bandung titik 2 PT Remaja Rosda Karya. Yang kelima ada tanda tanya. Fungsinya digunakan pada akhir kalimat pertanyaan seperti apa tujuan penelitian ini? Jadi kalian setiap akhir pertanyaan harus diberi tanda tanya supaya orang-orang tuh tahu kalau misalkan kalian ini sedang memberikan pertanyaan gitu ya. Lalu yang keenam ada tanda seru. Fungsinya untuk digunakan pada akhir kalimat perintah, harapan, atau seruan. Contohnya hati-hati. Ataupun bisa contoh lain, tutup pintu itu. Ataupun awas jatuh. Nah itu jangan lupa diberi tanda seru ya teman-teman. Lalu tanda petik. Fungsinya mengapit petikan langsung. Istilah ilmiah kurang dikenal atau kata yang memiliki makna khusus. Contohnya, menurut Smith, tanda petik, ilmu pengetahuan itu dinamis. Nah itu tuh kayak misalkan menurut siapa, nanti kalian itu kasih petik baru dikasih kata-katanya gitu ya. Lalu yang ke berapa ini ya? 7. Lalu yang ke-7 ada tanda kurung. Fungsinya mengapit penjelasan tambahan, referensi, atau keterangan dalam teks. Contohnya, penelitian dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Nah, keterangannya itu biar menonjol dikasih tanda kurung, teman-teman. Seperti Jawa Barat. Di mana nih penelitiannya dilakukan? Misalkan di Jawa Barat. Jawa Barat itu kan keterangan. Nah, keterangan di tanda kurung gitu. Lalu untuk yang ke-8 ada tanda hubung. Fungsinya itu merangkai kata ulang, kata majemuk, dan unsur tanggal atau angka. Contohnya, anak-anak. Dalam kata anak-anak, kalian jangan lupa untuk memberikan kata penghubung ya teman-teman. Lalu seperti tanggal kayak 11/11/2025. Nah itu kan setiap kalian nulis tanggal itu harus dikasih kata penghubung. Jangan lupa teman-teman. Lalu untuk yang terakhir ada tanda pisah. Fungsinya memisahkan sisipan kerangka, menjelaskan tambahan dalam kalimat. Contohnya, mahasiswa tahun akhir,
tanda pisah termasuk mereka yang bekerja, tanda pisah mengikuti seminar gitu. Lalu untuk yang B, kesalahan umum penggunaan tanda baca dalam teks ilmiah. Itu ada beberapa. Yang pertama, menggunakan tanda koma secara berlebihan atau di tempat yang keliru sehingga kalimat jelas atau ambigu. Yang kedua, salah menempatkan tanda titik pada penomoran atau daftar yang seharusnya tidak menggunakan titik. Dan yang ketiga, tidak menggunakan tanda titik dua saat memaparkan kutipan, pemeriaan, atau daftar. Lalu untuk yang poin kedua ada unsur serapan. Yang pertama, pengertian unsur serapan. Unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau daerah dan masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui proses penyesuaian ejaan, lafal, dan struktur sesuai kaidah Puebi. Yang poin selanjutnya ada proses penyesuaian ejaan atau asimilasi dan adaptasi. Asimilasi, proses penyesuaian bunyi atau fonologi agar sesuai dengan sistem bunyi bahasa Indonesia, misal penggantian huruf atau suara tertentu sesuai tata bunyi. Lalu ada adaptasi, penyesuaian penulisan atau ortografi kata asing mengikuti ejaan bahasa Indonesia seperti penyesuaian huruf, konsonan, dan vokal. Tahapan adaptasi dapat meliputi yang pertama, adaptasi fonologis, itu penyesuaian bunyi, misal filosofi menjadi filsafat. Lalu adaptasi ortografis, penyesuaian ejaan, misal quality menjadi kualitas. Dan yang ketiga ada adaptasi morfologis, penyesuaian bentuk kata, misal communicate menjadi komunikasi, lalu berkomunikasi. Contoh kata serapan dari berbagai bahasa Indonesia dari berbagai bahasa yaitu bahasa Arab hakikat, sahabat, makna, muslim, kitab. Bahasa Inggris ada komputer, efisien, akses, dan data. Lalu bahasa Belanda ada kantor, apotek, universitas, polisi, dan bahasa Sanskerta ada agama, bahasa, manusia, budi, dan desa. Kaidah penulisan kata serapan menurut Puebi yaitu unsur serapan diadaptasi sesuai ejaan dan lafal bahasa Indonesia tanpa harus dipaksa menyerupai ejaan asal. Misal huruf ponen dan susur disesuaikan, misal PH menjadi F, kayak pisolopi menjadi filsafat, CH menjadi K, kayak chemistry menjadi kimia. Terus IE menjadi I kayak niewe menjadi niaga. Gabungan vokal dan konsonan menyesuaikan sistem Indonesia. Lalu kesalahan umum penggunaan unsur serapan di kerangka ilmiah. Salah ejaan karena menulis persis sesuai asal, bukan penyesuaian Puebi. Misal efisien, jadi efisien bukan efisien. Lalu yang kedua, kesalahan fonologis, penggantian atau penghilangan bunyi sesuai asal, bukan kaidah Indonesia. Lalu yang ketiga, kesalahan morfologis, salah menambahkan awal atau akhiran seperti mengkombinasikan, harusnya mengombinasikan. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Mohon maaf jika kurang jelas ya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.